ketika ditemukan tergeletak, Vina itu menggunakan short atau celana pendek. Berarti itu dengan tegas meluluh lantakan keterangan Suroto yang melihat bagian celana dalamnya melorot. Saya nggak ngerti kenapa sih Suroto manik kekeh dengan kebohongan itu. Karena dari 2016 pada saat bersidang saya juga meyakini Suroto berbohong. Saya meyakini betul karena dokter dari yang memeriksa korban Vina juga menyatakan sempat menggunting celana untuk menggombatinya. Berarti celana yang dimaksud adalah celana pendek yang dipergunakan oleh Vina. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan keberangkatan saya dari Jakarta ke Cianjur untuk mendapatkan handphone yang di 2016 pernah digunakan untuk memindahkan foto yang dari awal handphone yang untuk memotret, mudah-mudahan masih ada, mudah-mudahan bisa dibuka dan tergambar dengan jelas peristiwanya. Guys, dari kecurigaan publik yang menduga bahwa keterangan atau kesaksian diberikan oleh AF adalah keterangan palsu, sekarang juga muncul praduga dari Ibu Titin yang mengatakan bahwasanya keterangan dari Suroto juga keterangan palsu. Beliau melihat pada tahun 2016 lalu korban atau yang disebut Vina ini celananya dipelorotin. Nah, dokter yang menangani Vina sempat mengatakan bahwasanya beliau menggunting celana Vina. Otomatis hal tersebut membantah keterangan yang diberikan oleh Suroto yang mengatakan bahwa Vina itu celananya dipelorotin. Ibu Titin sedang mengumpulkan bukti-bukti yang memperkuat keterangan dan juga dugaannya tersebut. Guys, kita doakan semoga Ibu Titin segera dapat menguak kasus ini dan bisa memberikan kejelasan kepada publik tentunya. Ibu Titin, nih orang ngotot banget, mentalnya mental badak. Kalau Elsa Sharif ngotot, maklum, dia itu dibayar lah. Bu Titin nih loh, modal ikhlas nggak dibayar, sampai sekarang masih aja cari barang bukti, ngejar-ngejar si siapa itu Nazarudin. Luar biasa emang Bu Titin. Padahal kalau secara logika hukum, Bu Titin udah menang loh. Dari fiktifnya 3 DPO aja secara logika hukum sebenarnya Bu Titin udah menang. Tapi emang bener nih orang nih, ibu-ibu ini mental badak banget. Terus aja dia cari nih hukum bukti-bukti baru yang lebih menguatkan lagi. Padahal Anda gratisan loh Bu Titin. Luar biasa. Kalau si Elsa Sharif, si Vita Ramadhani maklum gitu loh, dia mau ngeyel kayak apa, mau ngotot, dibayar lah. Anda ini Bu Titin luar biasa. Ini tauladan lah buat kita semua ya. Kalau punya ibu ya kayak Bu Titin ini loh, keren. Nah guys, sama halnya dengan warganet ini, kita semua juga setuju bahwasanya Bu Titin ini adalah sosok wanita kuat yang berani menyuarakan keadilan. Bahkan beliau sendiri berani mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memperkuat, membuka kebenaran dari kasus Vina Cirebon ini. Mengenai sangat detail kronologi kejadian, dia tahu betul tanggal 21.30, padahal ini bukan saksi mata kan Mas? Yeah. Saya bukan orang yang ini jatuh, atau ada sebuah peristiwa pidana, saya ada di tempat kejadian perkara. Ini pelapor yang mendapat informasi dari orang lain, tapi dia sudah bisa mencantumkan bahwa tempusnya adalah 21.30. It's very detail. Itu secara langsung sudah dijawabkan sama Ibtu Rudiana melalui wawancara dengan beberapa media, Mas. Dia mengatakan bahwa siapa saya sih, saya pangkatnya Ibtu kok. Beda dong kalau disamain dengan. Saya ingin menafsirkan, apakah ada kemungkinan itulah kalimat-kalimat yang keluar dari orang yang sekarang mencoba untuk cuci tangan. Anda melihat Ibtu Rudiana cuci tangan sekarang? Saya khawatir demikian. Karena berarti secara tidak langsung dia ingin mengatakan, salahkan tuh para penyidik. Saya hanya pelapor, begitu kan? Tapi mari kita cek kembali isi laporan Rudiana. Saya punya laporan, salinan laporan karena memang satu lembar saja ya kalau laporan itu. Ini laporan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 10 malam waktu Indonesia Barat, ketika itu dilaporkan oleh Ibtu Rudiana. Laporan polisi, saya bacakan ya nomornya ya, LP 953B 8/2016 Jabar Cirebon Kota ya. Ini sudah ada. Pasal yang dilaporkan ketika itu adalah pengeroyokan dan atau penganiayaan, Mas. Dan sudah ada penjelasan atau uraian singkat mengenai kejadian. Ketika itu disebutkan tempus atau waktu kejadian perkara lah 21.30 waktu Indonesia Barat. Ini di laporan Ibtu Rudiana. Kemudian para 8 teman yang lain dengan mengendarai 5 sepeda motor, ini para terpidana, menaiki sepeda motor menuju arah pulang dari kota Cirebon menuju Kecamatan Talun. Kemudian apa yang Mbak Christian katakan tentang laporan itu? Sudah ada penjelasan detail, sangat detail. Ini tentu sangat mencurigakan. Kenapa? Karena Ibtu Rudiana hanya mendapatkan keterangan, bukan melakukan tangkap tangan. Otomatis harusnya dia tidak bisa menentukan
waktu kejadian sedetail itu, apalagi sampai bisa menyebutkan nama dari pelaku. Tentunya ini bisa saja masuk kepada ranah kejahatan HAM yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana kepada beberapa orang tersangka yang sekarang sudah menjadi terpidana. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas kasus Pina Cirebon ya, tentang topik kesurupan Linda, sekaligus membahas dan balas komentar. Oke, langsung saja. Komentar kali ini datang dari Mbak Bunga Raplesia 4. Isi komentarnya, sekali laka lantas, ya tetap laka lantas. Gak usah percaya sama kesurupannya Linda, itu settingan. Oke, jadi begini Mbak ya, dan juga teman-teman sekalian, dan juga siapapun itu ya, yang pejabat, YouTuber, yang selalu menyalahkan Linda, yang selalu bilang gara-gara kesurupan Linda. Kalau dalam pandangan saya, Linda tidak bersalah sama sekali. Ya, Linda tidak salah dalam hal kesurupan ini. Bahkan kita harus berterima kasih pada Linda dan pada kesurupan Linda itu. Ya, jadi begini, anggaplah mbaknya ini ya yang komen, ya, dan netizen. Misalnya kan kalian bilang Linda bersalah. Anggaplah mbaknya yang komen ini melaporkan Linda ke kantor polisi. Mbaknya datang ke kantor polisi. Terus mbaknya ngomong sama polisi, "Pak, saya mau melaporkan Linda." Terus polisi bilang, "Kenapa Mbak?" "Karena gara-gara Linda kesurupan, maka 7 orang itu sampai sekarang di penjara. Dihukum seumur hidup para kuli bangunan itu gara-gara kesurupan Linda." Nah, akhirnya Pak polisi mendatangi rumah Linda. Nah, polisi bertanya kepada Linda, "Maaf Mbak Linda, Anda kami tangkap karena ada laporan bahwa gara-gara kesurupan Anda, para 7 kuli bangunan dihukum seumur hidup." Gitu loh. Terus Linda bertanya, "Salah saya apa Pak?" Polisi kembali menjawab, "Gara-gara Anda kesurupan, maka 7 kuli bangunan ditangkap. Karena Anda bilang ada pembunuhan dan pemerkosaan." Nah, terus Linda ngomong, "Terus memangnya saya ada menyebut nama mereka Pak? Saya kan cuma menyebut nama Egy dan anak polisi yang kabur ke Jakarta. Memangnya saya ada menyebut nama ke-7 orang itu Pak?" Tuh kan, gimana? Gimana kalian? Nggak bisa. Nggak bisa dia ditangkap atau diapapun karena dia nggak salah. Ya, kalau Linda ngomong, "Memangnya saya menyebut nama mereka Pak? Memangnya saya menyebut nama kuli bangunan Pak pelakunya?" Nggak ada kan? Jadi nggak bisa, nggak salah dia. Jadi kalian tangkap Linda itu bagi saya nggak masuk akal gitu loh. Nggak ada alasan nangkap. Malah ya kalau Linda tidak kesurupan, tidak viral se-Cirebon, maka pembuat film tidak akan dapat inspirasi buat film Pina. Dan sampai sekarang ke-7 atau ke-8 kuli bangunan itu akan ditahan. Ya, jadi harusnya kalian berterima kasih pada kesurupan Linda, bukan dicemooh. Ya, karena tanpa Linda kesurupan pun mereka tetap akan ditangkap. Ya, bukan berarti kalau Linda tidak kesurupan tiba-tiba Aib tidak jadi dendam dengan kuli bangunan karena sudah digerebek. Ya, bukan karena gara-gara, kalaupun tidak Linda kesurupan, tidak mungkin Sudirman dan Jaya yang ditodong pistol oleh oknum polisi kemudian tidak akan ngaku. Tetap mereka akan ngaku karena ketakutan ditodong pistol. Ya, jadi harus berterima kasih gara-gara kesurupan Linda ada film 2024 dan kita tahu salah tangkap. Ya, itu aja. Terima kasih. Hakim didesak datangkan Ibtu Rudiana ke sidang PK terpidana kasus Pina untuk gali kebenaran. Hayo atuh tangkuraknya Rudiana, sia tunjukkan kejantananmu, lamun bener-bener entuy henteu salahnya, datang sok jadi saksi, lain
ngededem peswek itu gak jelas ya, ngahep-hep we. Sampai dah lah tuh Nah guys, selain itu juga banyak media dan artikel bermunculan yang mendesak Ibtu Rudiana untuk mendatangi sidang PK 7 terpidana dan menggali informasi dari Ibtu Rudiana tentang apa yang terjadi pada kasus Vina Cirebon ini. Guys, itulah beberapa informasi terkait perkembangan kasus Vina Cirebon dan juga sidang PK dari 7 terpidana. Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.